Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Jumiati, NIM 51904111408 dari pemrograman kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang server-side programming. Yang pertama, materi yang akan dibahas yaitu pengertian server-side programming. Yang kedua, contoh server-side programming. Yang ketiga, pengertian client-side server programming. Yang keempat, contoh slide client-side server programming. Pengertian server-side programming. Server-side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang nantinya skrip atau program tersebut akan dijalankan atau diproses oleh server. Selanjutnya, hasil pengolahan skrip atau program tersebut akan dikirim ke klien. Server-side programming memungkinkan sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan memproses kode harus dilakukan oleh server. Contohnya seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML terlebih dahulu sebelum diterjemahkan browser untuk ditampilkan ke layar klien. Lalu contoh server-side programming ada banyak dan memang mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun, semua dari program server-side programming mempunyai persamaan, yaitu kontrol. Berikut beberapa contoh dari server-side. Yang pertama, PHP, yaitu Hypertext Processor atau PHP. Yang kedua, Java Server Text atau JSP. Yang ketiga, Full Fusion. Yang keempat, Lasso, dan lain-lain. Sebelum kode-kode pemrograman yang berada di server dikirim ke klien, kode-kode tersebut diproses oleh server untuk diterjemahkan. Berikut ilustrasi cara kerja server-side programming. Yang pertama, saya akan menjelaskan gambar ilustrasi server-side programming yang di atas menggunakan bahasa pemrograman PHP sehingga bisa menjadi HTML biasa. Pertama, user atau klien melakukan request ke server melalui web browser di komputernya. Yang kedua, server akan merespon request dari klien untuk kemudian diproses. Yang ketiga, setelah pemrosesan selesai, kemudian server mengirim respon ke klien dalam format HTML. Kemudian web browser klien menerima kode-kode yang sudah berformat HTML dan sekarang web browser memiliki tugas untuk menyusun kode-kode HTML itu menjadi sebuah tampilan yang akan ditampilkan di desktop tugas web browser. Seperti inilah dinamakan client-side programming. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya aman. Hal ini karena kode sumber server-side scripting disimpan di web server yang ada di sisi server, sehingga user tidak dapat melihat sumber server ke site scripting dari sisi klien atau web browser. Hal ini berbeda dengan client-side scripting yang dapat dilihat oleh kode sumbernya dari isi web browser. Yang kedua, meminimalkan traffic di jaringan. Pada saat user melakukan request ke server, maka dikirimkan ke user adalah hasil pemrosesannya saja, karena pemrosesan dokumennya sudah dilakukan di sisi klien, dilakukan di sisi server. Maka data yang mengalir dari klien ke server atau sebaliknya adalah relatif kecil dan tidak membebani bandwidth di jaringan. Yang ketiga, pemrosesannya lebih cepat karena spesifikasi hardware untuk mesin server biasanya lebih tinggi atau bisa menjadi kelemahan juga. Yang keempat,
mampu mendukung banyak program basis data atau Database Management System atau DBMS. Yang kelima, mampu mengolah sumber data yang ada di komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Yang keenam, mampu dijalankan di semua sistem operasi atau cross-platform. Yang ketujuh, tidak bergantung pada jenis web browser yang akan digunakan karena semua skrip dikelola di sisi server atau web server. Lanjut, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kelebihannya di sini yang pertama, karena semua pemrosesan dilakukan di sisi server, maka dibutuhkan spesifikasi komputer, server yang cukup tinggi agar dapat memproses server side scripting secara cepat. Karena itu dibutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk penggandaannya. Yang kedua, dibutuhkan kemampuan pemrograman yang baik untuk mempelajari server side scripting. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk membuat layout atau desain halaman yang menarik. Yang keempat, sampai ketiga saja. Demikian ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan client-side scripting, server-side scripting. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi acuan Anda dalam mempelajari kelebihan dan kekurangan dari jenis pemrograman web di atas. Selanjutnya, di sini saya akan membahas client-side programming. Suatu client adalah satu aplikasi komputer seperti web browser yang berjalan pada satu komputer lokal dari pengguna atau workstation dan terhubung ke suatu server. Client-side programming adalah program komputer pada web yang dijalankan pada sisi klien. Oleh web browser, hal ini berlawanan arti dengan server-side scripting. Operasi dapat dilakukan oleh client-side karena operasi tersebut membutuhkan akses ke informasi atau fungsi yang tersedia pada klien, tetapi tidak pada server karena pengguna membutuhkan observasi terhadap operasi tersebut atau menyediakan input atau server kekurangan kekuatan pemrosesan untuk melakukan operasi yang tepat waktu untuk seluruh klien yang harus dilayani. Sebagai tambahan, jika operasi dapat dilakukan oleh klien tanpa mengirim data melalui jaringan, maka hal itu memakan waktu lebih sedikit, menggunakan lebih kecil bandwidth, dan mengurangi risiko keamanan. Contoh dari client-side scripting di antara lain yaitu HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, dan jQuery. Sekian presentasi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.